Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya memberikan tema merindukan firman. Ya, kita akan sama-sama melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ya, di sana dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ternyata ada berbagai macam tujuan orang ketika datang beribadah, ketika datang ke gereja. Ada yang senang dengan nyanyian di gereja, ada juga yang senang ingin berjumpa teman, ada yang ingin hidupnya lebih diberkati. Ya, ada juga yang datang ke gereja karena sementara ditimpa berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Ada juga yang datang kepada Tuhan, datang beribadah ke gereja karena malu dikatakan orang Kristen tapi tidak beribadah dan lain sebagainya. Ada berbagai macam tujuan orang datang ke gereja. Namun motivasi yang sebenarnya yang harusnya kita miliki di dalam kehidupan kita yang benar adalah ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang ke gereja, yaitu mendengarkan firman Tuhan, belajar kehendak Allah berdasarkan firman-Nya dalam Alkitab yang sudah sering kita pelajari, sering kita dengar. Ya. Dan keliru kalau kita datang beribadah tetapi kita tidak merindukan firman Tuhan. Keliru kita datang beribadah tetapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu mendengarkan suaranya sambil memohon hikmat, memohon bimbingan dan tuntunan atas kehidupan kita. Pada apa? Pada keselamatan oleh iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak seperti yang dikatakan ayat ini. Apa ayat ini katakan? Orang bodoh. Sebab mereka tidak mengerti firman dan terus berbuat jahat. Dan mereka hanya terus memberikan korban persembahan, namun tidak berbalik dari kelakuan mereka yang jahat. Nah, pada saat itu umat Tuhan datang ke bait Tuhan, kalau mereka membawa korban persembahan, di sana ada berapa macam korban persembahan. Ada korban bakaran, ada korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Nah, korban-korban ini sebenarnya tidak salah. Ya, Tuhan membuat korban ini karena adalah sebuah kemurahan atas umatnya, bagi umat Tuhan. Namun yang salahnya, ternyata kebanyakan orang merasa kalau ia berbuat salah atau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, maka ia tinggal membawa korban persembahan. Dia tinggal membawa korban bakaran, keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ya, makanya mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Makanya ayat ini mengatakan lebih baik mendengarkan firman Tuhan. Mereka hanya datang membawa korban, tetapi mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak merindukan firman Tuhan untuk mengajarkan kehidupan mereka supaya mereka tidak kembali melakukan kesalahan lagi dan hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Ya, namun itulah yang terjadi. Mereka merasa bahwa kalau melakukan kesalahan tinggal datang membawa korban persembahan. Makanya kalau kita sekarang kenapa tidak membawa korban persembahan? Ya karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi satu-satunya yang mempersembahkan kehidupannya bagi kita, untuk kehidupan kita, menebus segala dosa kita. Ya, dan tinggal kehidupan kita kalau kita datang kepada Tuhan, maka haruslah kita merindukan firman-Nya yang mengajarkan kepada kita. Mengapa kita harus merindukan firman Tuhan? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya di dalam Tuhan, berarti dia mengikuti perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya.
Makanya ayat ini mengajarkan lebih baik untuk mendengarkan daripada membawa korban seperti orang-orang bodoh. Mereka tidak tahu kalau mereka itu berbuat jahat. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16 dikatakan firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar. Firman itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Firman itu berfungsi untuk memperbaiki kelakuan. Ya, kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mereka tidak melakukan kesalahan, tidak untuk memperbaiki kelakuan mereka? Tidak akan bisa mereka memperbaiki kehidupan mereka karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Makanya lebih baik untuk merindukan firman Tuhan, datang dan merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dan merindukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan tidak kembali melakukan kesalahan atau dosa. Sama seperti orang-orang bodoh yang hanya pandai, yang hanya tahu membawa korban persembahan, tapi tidak tahu bahwa mereka itu berbuat yang jahat dan selalu berbuat jahat. Jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat, kita mau perhatikan apa tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan. Apa tujuan kita datang ke gereja? Apa tujuan kita datang ke tempat ini, ke gereja? Apakah tujuan kita atau motivasi kita ingin berjumpa teman? Atau motivasi kita hidup karena lagi hidup senang, hidup diberkati sehingga kita datang ke gereja? Atau sementara ditimpa berbagai persoalan baru kita datang ke gereja? Atau malu karena dikatakan orang Kristen tapi tidak datang ke gereja? Dan lain sebagainya. Ya, tetapi biarlah di dalam kehidupan kita ketika datang kepada Tuhan, datang ke gereja, kita memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan langkah kita. Apa tujuan kita datang ke gereja? Ya, bukan hal-hal lain yang menjadi tujuan, menjadi motivasi kita, tetapi biarlah motivasi kita untuk datang kepada Tuhan, datang di gereja adalah mendengarkan firman, merindukan firman di dalam kehidupan kita. Motivasi yang benar di dalam kehidupan kita bahwa bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu yang mengajarkan kehidupan kita, yang memperbaiki kehidupan kita agar kita tidak kembali melakukan kesalahan, tidak kembali melakukan dosa. Dan kembali seperti yang dikatakan di dalam Yohanes tadi, bahwa anak-anak Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mengikuti segala perintah Tuhan, segala perkataan Tuhan, segala firman yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita tetap terus melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya bisa memberkati kehidupan kita semuanya, kembali mengingatkan kita apa tujuan kita, apa motivasi kita ketika datang ke rumah Tuhan. Ya, apa motivasi kita? Tetapi biarlah motivasi yang benar adalah kita merindukan firman Tuhan. Kita bukan datang ke gereja karena kita diberikan tugas pelayanan. Kita datang ke gereja bukan karena ingin bertemu teman. Kita datang ke gereja bukan karena tidak ada kerjaan lain di rumah dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar dalam kehidupan kita, motivasi kita datang ke gereja, datang kepada Tuhan, datang beribadah adalah ingin memperbaiki kehidupan kita melalui firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, atau masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami selalu ada Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan. Biarlah motivasi dalam kehidupan kami adalah merindukan firman Tuhan ketika kami datang
ke gereja, ketika kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan, tidak ada motivasi yang lain selain kami merindukan firman-Mu yang memperbaiki kehidupan kami, yang membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah agar hidup kami umat-umat-Mu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Inilah hidup kami, mau terus ikut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.